Hikmah menunaikan sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana mu'minin fafarada alaina al-jumu'ata linakuna minadh dhakirin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أدى الأمانة ونصح الأمة ويخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى فاللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali Jumat ini, khatib mengajak kita semua tanpa kecuali untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah Jumat di pekan kedua di bulan Dzulhijjah, masih dalam rangkaian hari-hari puncak menunaikan ibadah haji, hari kedua dalam rangkaian hari tasyrik 12 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Semoga Jumat ini kita diberkahi dan dijadikan sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, bagi setiap muslim, baik yang terlahir secara fitrah dan mempertahankan fitrah keislamannya, ataupun yang telah berbelok jalan hidupnya kemudian kembali mengucapkan syahadat, maka di antara konsekuensi keislamannya, pembuktiannya terletak dalam ibadah, dan di antara ibadah pembuktian keislaman itu ialah dengan menunaikan solat sebagai pembuktian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah di antara kita bertanya, mengapa kita harus menunaikan sholat 5 kali yang pokok dalam sehari? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sepekan sekali zuhur diganti menjadi Jumat. Adakah di antara kita yang pernah bertanya, mengapa kita mesti menunaikan sholat? Hadirin, sebelum pertanyaan ini kita ajukan, dan mungkin secara logis akal kita bertanya untuk merasionalisasikan pertanyaan-pertanyaan itu, Al-Quran telah menampilkan beragam jawaban yang menjawab rasionalitas yang diinginkan oleh akal, hal yang diinginkan oleh kalbu, sekaligus yang didambakan oleh fisik kita. Secara fisikal terjawab, secara intelektual terjawab, dan secara spiritual memberikan jawaban-jawaban yang sangat mengesankan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban pertama di Al-Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14 sebagai konfirmasi pertanyaan mengapa kita menunaikan salat. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sungguh aku tegaskan
Dan tanamkan penegasan ini pada hatimu yang paling dalam. Jangan diragukan sedikit pun bahwa akulah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku, kata Allah. Satu-satunya pernyataan dalam kitab suci yang Tuhannya langsung mengatakan akulah Allah, menyebutkan namanya dengan jelas, lalu sifat ketuhanannya, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku. Kita tidak akan temukan pernyataan tegas dan lugas ini kecuali di dalam Al-Quran. Karena pernyataan tentang ketuhanan hanya bisa dinyatakan oleh fitrah ketuhanan yang benar-benar Tuhan. Yang bukan Tuhan dan tidak memiliki fitrah ketuhanan tidak mungkin bisa mengungkapkan dengan lugas kalimat itu. Anda bisa berkata, saya manusia, saya laki-laki. Mengapa bisa mengatakan demikian? Karena kita memiliki fitrah kemanusiaan dan kita yakin dengan kelaki-lakian kita. Mustahil ada perempuan mengatakan saya laki-laki, karena tidak ada fitrah laki-laki yang melekat pada dirinya. Maka hanya Tuhan yang sejati, yang benar-benar Tuhan, bisa mengatakan langsung dengan namanya, akulah Allah, Tuhan yang layak dipertuhankan, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, jika engkau memang telah menuhankanku, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Wa aqimis salata li dzikri, yaitu dengan cara tunaikanlah salat sebagai pembuktian engkau terhubung denganku, engkau terkoneksi denganku, engkau bertuhan aku. Jadi alasan pertama mengapa kita menunaikan salat, jawaban Qur'annya sangat logis. Salat kita tunaikan sebagai muslim untuk membuktikan bahwa kita bertuhan kepada Allah. Apa buktinya kita punya Tuhan Allah? Apa buktinya kita tunduk pada Allah, kita patuh pada Allah? Sebagai konsekuensi kita bertuhan adalah kita membuktikan kepada khalayak bahwa kita punya Tuhan. Pembuktiannya bagaimana? Kata Al-Quran, pembuktian kita bertuhan Allah itu dan membuktikan kita tunduk kepadanya, maka itulah yang dimaksud dengan perintah menunaikan sholat. Tunduk, patuh, itu bahasa Arabnya aslama. Orangnya disebut dengan muslim. Hal yang menunjukkan kita sebagai muslim yang tunduk patuh kepada Allah, punya Tuhan Allah, itulah yang dimaksud dengan hikmah menunaikan ibadah salat. Ini yang dimaksud penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus salah. Hal yang membedakan seorang beriman, orang yang telah yakin bahwa Tuhannya Allah, dia tunduk kepada Allah, dengan orang-orang yang belum beriman kepada Allah adalah perihal menunaikan salat. Perihal menunaikan salat. Disebut mukmin ketika dia menunaikan salat, belum beriman ketika dia meninggalkan salat. Maka hadirin, jika ada yang bertanya mengapa Anda menunaikan salat, jawaban pertama yang ditampilkan dalam Al-Quran adalah, saya menunaikan salat untuk membuktikan bahwa saya punya Tuhan namanya Allah. Saya tunduk kepada Allah. Itulah yang dimaksud pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya ibadah di dalam Al-Quran yang juga disebut dengan nama iman adalah salat. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan salat yang engkau kerjakan dengan imanmu itu. Di dalam Al-Quran salat disebut dengan iman untuk memberikan pembuktian kepada kita bahwa orang yang mengaku beriman, yakin Tuhannya Allah, maka pembuktian keberimanannya kepada Allah adalah dengan ia menunaikan salat kepadanya. Hadirin, yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan dia buktikan imannya itu dengan menunaikan salat. Dan menariknya, kata iman di dalam Al-Quran pertama kali disebutkan dirangkai dengan kalimat salat. Al-Baqarah di ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, lalu ia buktikan imannya itu dengan menunaikan salat. Setelah ia terhubung dengan Allah, punya Tuhan namanya Allah,
dia buktikan keimanannya, maka apa tanda di antara sholatnya itu dinilai benar oleh Allah? Yang sekaligus tanda ini menunjukkan keistimewaan sholat dan hikmahnya. Jadi jika kemudian ditanya mengapa kita menunaikan sholat, maka jawaban yang kedua ini di dalam Al-Quran sekaligus mengkonfirmasi kebenaran imannya kepada Allah dan bukti imannya itu benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda yang pertama, mengapa kita sholat? Untuk membuktikan saya bertuhan kepada Allah. Jawaban yang kedua ketika ditanya mengapa menunaikan sholat, sekaligus jawaban ini mengkonfirmasi benar tidaknya iman kita kepada Allah, benar tidaknya sholat yang kita tunaikan kepada Allah. Bila yang pertama mengkonfirmasi keimanan kita kepada Allah, yang kedua sekaligus menunjukkan benar tidaknya sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45, Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Baca, pahami setiap tuntunan yang Allah turunkan dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara tuntunan-tuntunan itu adalah perintah untuk terhubung dengan Allah, menyembah Allah, membuktikan kita bertuhan pada Allah. Apa di antaranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat dengan benar. Ketika seorang menunaikan salatnya dengan benar, maka Allah jawab, innas salata, sungguh salat yang benar ditunaikan itu tanha, akan mencegah pelakunya yang menunaikan salat itu anil fahsya'i wal munkar, dari dua sumber keburukan. Orang bisa berbuat buruk, sumbernya hanya dua. Satu fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat faraj, kemaluan, kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi, zina, selingkuh, LGBT, itu fahsya. Mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal, menipu, merampok, menyogok, mohon maaf, menghilangkan nyawa orang lain, membunuh, membegal dan semacamnya. Korupsi itu mungkar yang diingkari langsung oleh jiwa kita, oleh hati kita. Jadi kalau kita ingin baik, kuncinya hanya satu, berupaya meninggalkan dua sumber keburukan ini. Fahsya ditinggalkan, mungkar dijauhi, maka berubah kita menjadi orang yang baik. Meninggalkan yang salah, berubah menjadi orang yang saleh. Sumbernya hanya tinggalkan dua ini. Salat menjadikan kita mampu meninggalkan dua sumber keburukan ini. Jadi kalau pertanyaan kedua ditanya mengapa kita menunaikan salat, dijawab oleh Al-Quran, manfaatnya salat untuk fisik kita, mencegah semua bagian tubuh ini dari sumber-sumber keburukan, sehingga menjadikan setiap orang itu berpotensi menjadi orang yang baik. Orang yang salat lisannya akan berkata yang baik, orang yang salat tangannya memegang yang baik, orang yang salat kakinya melangkah pada yang baik. Oleh karena itu, perintah pertama yang Allah berikan pada Nabi, yang menjadikan orang-orang jahiliyah yang perilakunya khatam dengan maksiat, ada yang suka mencuri, membegal, menipu, berzina, mabuk, tuntas semuanya ketika mereka diajarkan salat. Ketika mereka dituntun menunaikan salat, yang kasar hilang kasarnya, yang kotor hilang kotornya, yang tidak baik hilang tidak baiknya, yang salah tanggal salahnya, muncul solehnya. Salat. Itulah sebabnya kenapa anak-anak dari usia 7 tahun diminta sholat, supaya sejak kecil jadi anak yang baik. Kalau remaja-remaja yang baik, kalau tumbuh jadi pemuda-pemuda yang baik, kalau jadi suami-suami yang baik, jadi ayah-ayah yang baik, ibu yang baik, istri yang baik, diberikan amanah jabatan jadi pejabat yang baik. Mustahil ada pejabat sholat tidak baik, itu mustahil. Karena jari-jari orang tahiyat itu tidak akan mungkin berbuat maksiat. Mustahil ada hartawan sholat berbuat maksiat, itu mustahil. Mustahil ada seorang ulama, ustadz, ahli ilmu sholat berbuat maksiat, itu mustahil. Kenapa? Dia tersambung dengan Allah, dia terkoneksi dengan Allah. Konektivitas itulah yang menjadikan dia terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud Al-Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan salat,
segeralah terkoneksi dengan Allah, terhubung. Disebut zikir namanya. Oleh karena itu yang belum nyambung terhubung dengan Allah ba'da salat, dia sempurnakan dengan zikir, istighfar dulu. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mengapa istighfar? Kita minta ampun. Karena dalam salat tidak sepenuhnya kita terhubung dengan Allah. Kadang ingat dunia, kadang ingat pekerjaan, kadang ingat barang-barang. Takbirnya Allahu Akbar, tapi pikirannya melayang memikirkan dunia. Belum nyambung dengan Allah. Setelah salam, kita langsung ucapkan astaghfirullah. Ditutup dengan wa atubu ilaih. Hamba taubat ya Allah, hamba ingin tersambung denganmu. Maka kita ucapkan subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ba'da salat kita berdiri, kita keluar, kita duduk, kita berbaring, kita sudah menyambung dengan Allah, terkoneksi, terhubung. Karena terhubung ingat Allah, mustahil orang yang ingat Allah saat yang bersamaan maksiat. Ada pencuri akan mencuri ketika dia mencuri ingat Allah, mustahil saat mencuri ingat Allah. Karena merasa diawasi Allah. Ada orang akan korupsi, ketika akan korupsi ingat Allah, mustahil saat korupsi ingat Allah. Ketika dia ingat kepada Allah, ingatannya itu yang akan menjaga dia dari perbuatan maksiat. La yasrikul mu'min 'indama yasrik fahuwa mu'min. Nabi mengatakan mustahil ada orang beriman mencuri, ketika akan mencuri dia dalam sedang keadaan beriman. Mustahil. Karena itu mengapa kita mengerjakan segala hal dengan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Makan bismillahirrahmanirrahim. Di luar doa-doa yang lain, minum bismillahirrahmanirrahim, berpakaian bismillahirrahmanirrahim. Itu tanda dari zikir lisan kita kepada Allah. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali disertakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus, terputus itu dua. Terputus koneksinya dengan Allah sehingga hilang keberkahan dari apa yang ia kerjakan, terputus peluang pahala akhiratnya. Minum bismillahirrahmanirrahim, ketika diminum mengucap bismillahirrahmanirrahim, keberkahan turun lewat minuman itu. Minuman jadi tenaga, bisa berbuat baik, bisa beramal soleh, mudah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhirat dengan kalimat itu dituliskan pahala 10 kebaikan. Itu yang disebut dengan pahala, ajrun. Tapi kalimat bismillah itu sekaligus penanda koneksi kita dengan Allah. Kita terhubung dengan Allah. Karena itu begitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, karena kita tersambung dengan Allah, mustahil berbuat maksiat. Tidak ada orang minum minuman keras mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Adakah orang minum whisky, minum bir, minum champagne dengan bismillahirrahmanirrahim? Mustahil. Karena kalimat itu menunjukkan keterhubungan dengan Allah. Nggak ada orang korupsi baca bismillah. Tidak ada orang maksiat baca bismillah. Salat menghubungkan kalimat-kalimat yang terkoneksi dengan Allah, dibuka dengan takbir. Al-Fatihahnya dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, ditutupnya dengan salam, di dalamnya ada tahiyat. Terhubung kita kepada Allah, maka mustahil ada orang menunaikan salat bisa berbuat maksiat. Dua. Yang ketiga hadirin, kalau sudah terhubung dengan Allah, nyambung dengan Allah, taat kepadanya, terjaga dari maksiat, maka kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Minimal doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah di ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Engkau zikir kepadaku, engkau terkoneksi denganku, engkau nyambung denganku, engkau ingat padaku, aku pun akan mengingatmu. Ketika seseorang diingat oleh Allah, apa yang terjadi pada dirinya? Maka doa-doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya, Anda punya koneksi dengan pejabat, mudah akses Anda. Anda punya koneksi dengan pimpinan, mudah akses Anda. Anda punya koneksi dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk Allah berikan kepada Anda. Cara membangun koneksi dengan Allah itu supaya diingat oleh Allah, amalannya adalah sholat. Itulah sebabnya kenapa Nabi Zakaria alaihi salam ketika menginginkan keturunan yang kata manusia sudah tidak mungkin istrinya mengandung dan melahirkan karena divonis mohon maaf monopos dan mandul. Mustahil kata manusia. Nabi Zakaria alaihi salam menunaikan salat. Dalam salatnya meminta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrab itu Nabi Zakaria menunaikan salat di mihrabnya Maryam, berdoa kepada Allah, ya Allah, semua mengatakan istriku tak mungkin mengandung, tak mungkin punya keturunan, dia punya keterbatasan, maka aku memohon kepadamu ya Allah, aku memohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pemberian, mohon kabulkan doaku. Kalau kepada yang maha mengabulkan tidak dikabulkan, juga kepada siapa lagi aku mesti memohon? Perhatikan jawabannya di ayat ke-39 surah Ali Imran. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka biyahya. Saat doanya selesai ditunaikan, belum selesai salatnya, masih berdiri Nabi Zakaria, baru selesai doanya, belum selesai salatnya, tiba-tiba malaikat turun menyampaikan berita gembira, sedangkan beliau qaimun yusalli fil mihrab, masih berdiri menunaikan salatnya di mihrab itu. Annallaha yubashshiruka biyahya, doamu dikabulkan yang kau panjatkan tadi, engkau akan punya anak, namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, ada seorang perempuan divonis tak mungkin melahirkan, tak mungkin mengandung, tak mungkin punya bayi yang hidup. Kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku, lahir dan hidup. Salat. Itulah sebabnya kenapa semua nabi salat. Nabi Musa salat, Quran surah 20 ayat ke-14. Nabi Isa salat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33 itu. Kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ismail alaihi salam salat, Quran surah ke-19 Maryam ayat 55 itu, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, bahkan minta semua keluarganya salat. Dan ketika kita menunaikan salat saat Al-Fatihah berdiri itu, Allah langsung melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu kita. Kalau benar salatnya, apa yang kita minta dalam berdiri, Allah langsung kabulkan. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, kalau hamba sudah membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab bajjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba berkata dalam salatnya, ya Allah, hanya kepadamu aku salat, aku ibadah, aku menyembah. Dan saat ini hamba punya masalah, hanya kepadamu minta pertolongan. Perhatikan jawabannya. Qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, kalau hambaku benar salatnya sampai detik ini, apapun yang ia minta aku kabulkan. Bila salatnya benar, apapun yang kita mohonkan pada Allah, Allah kabulkan, karena kita punya koneksi yang benar dengan Allah. Anda punya koneksi yang buruk di handphone, sinyalnya tidak ada, Anda cari-cari sinyal supaya terhubung. Kita mengapa tidak mencari sinyal untuk terhubung dengan Allah? Itulah sebabnya kenapa sholatnya 5 waktu. Subuh ke zuhur punya masalah, cari sinyal, dekati Allah. Sujud, kuatkan sinyalnya. Innama aqrabu al-'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru du'a. Sesungguhnya keadaan terbaik yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya saat sujud, kata Nabi. Maka dalam sujud itu perbanyak doa, bangun koneksi, cari sinyal, dekati Allah. Keempat, dengan cepat, mengapa kita sholat? Allah menjawab, sholat membuat kita lebih tenang, hati kita lebih damai. Kalau punya masalah, masuk masjid. Tidak menemukan masjid, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Saat sujud itu, walaupun solusinya belum datang, Allah berikan ketenangan pada jiwa kita. Ini yang dimaksud ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau zikirmu benar kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan pada jiwamu. Puncak zikir itu adalah solat. Wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan solat sebagai zikir engkau kepada aku. Yang kelima, hadirin, ini bagian terakhir, solat kita memberikan jaminan kepada kita keyakinan untuk mantap dalam pulang meninggalkan dunia ini menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang solatnya bagus, maka pulangnya pun enak. Meninggalkan dunia ini tenang. Makanya dalam sholat pun dilatih tenang. Ketenangan dalam sholat dinamakan dengan tumakninah. Rukuk, sampai engkau merasa tumakninah, tenang dalam rukuk. Sujud,
sampai engkau tenang dalam sujud. Tumakninah. Tumakninah melatih jiwa supaya tenang. Jiwa yang punya tumakninah disebut nafsul mutmainnah. Orang yang menunaikan ibadah disebut abdun, jamaknya ibadun. Bila kita tumakninah, jadi sifat pada nafas, pada jiwa disebut nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah inilah yang membawa ketenangan saat kita akan pulang menghadap Allah. Ini yang dimaksud Quran surah ke-89 Al-Fajr di ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oleh karena itu hadirin, 5 keutamaan, 5 jawaban dari Al-Quran mengapa kita menunaikan salat. Pembuktian kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban dari itu semua untuk meningkatkan jawaban doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan salat kita diberikan ketenangan dalam berkehidupan. Dengan salat kita dijaga dari perbuatan yang menyimpang. Dan dengan salat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Inilah jawaban mengapa salah satunya kita diperintahkan 5 kali menunaikan salat dalam satu hari, supaya kita mendapatkan 5 keistimewaan ini. Dan dengan itulah amal pertama kita dihisab di hari kiamat adalah salat kita. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Idza salahat salahat sairu amali wa idza fasadat fasadat sairu amali. Amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat bagi seorang hamba adalah salatnya. Jika baik salatnya, baik semua amal yang lainnya. Jika buruk, maka itu pertanda tidak baik semua amal-amal yang lainnya. Jika kita ingin menjadi anak yang baik, ayah yang baik, suami yang baik, ingin mendapatkan istri yang baik, ibu yang baik, maka latihlah pada diri kita, latih pada anak-anak kita, pada keluarga kita menunaikan salat dengan baik. Pun demikian, jika kita menginginkan pemimpin yang baik, pejabat yang baik, pimpinan yang baik, komandan yang baik, kita doakan supaya mereka semua punya hubungan baik dengan Allah, tidak meninggalkan salat dan konsisten dalam kebaikan-kebaikan yang dikerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ادعوا الله يستجب لنا ولكم جميعا.